dalam simulasi. Polisi simulasi. Siap, ayo. Sudah berapa? Sama DPD ya, kita lihat DPD. DPD ini juga sama merah ya. Sama, kalau halaman dia sama, cuma isinya aja ada berbeda. Ya, ini cuma 27 mungkin ya. Sebenarnya jumlah DPD kita calon 54. Ya, kita memang tidak menggunakan itu. Kalau sekali nanti dilihat nomornya, gitu ya. Nah, jadi yang penting ini contoh simulasi. Persamaannya dengan surat suara presiden itu ada foto. Ya, ada foto, ada nama. Kalau surat suara DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten tidak ada foto. Yang biru dari KPU ada 4 ya, tapi nomornya 65 sampai 64 supaya tidak ada arahan ya. Kalau 3 nanti ada arahan, jadi 4 begitu ya. Dan ini nomor 3 nomor yang dan semua juga surat yang simulasi ini nama partainya pun bukan nama partai yang partai buah begitu ya, jadi buah-buahan biar enak dan manis begitu ya. Ukurannya 52 kayak 8 beda. Tadi yang Kano itu sekitar 5. Nah, ya makanya tadi saya sampaikan kalau pada pemilu 2019 itu semua saksi harus diberikan lembar asli tulisan dan tanda tangan. Nah, untuk pemilu sekarang cukup salin satu, difotokopi di printer, setelah fotokopi jumlah rekapnya sesuai dengan jumlah saksi baru tanda tangan. Ya, jadi tanda tangannya asli. Ya, kalau tulisan perolehan suara, datanya cukup sekali dan fotokopi, sehingga mempermudah tugas KPPS ya. Karena selain menghitung, nanti merekap ataupun mengisi daftar atau di formulir gandaan gitu ya, di printer, scan dan segala. Kalau metode penghitungannya sama ya, ada C hasil. Mungkin di sini ada ininya per belangko C hasilnya. Untuk rekapnya ada ya. Nah ini yang C salinan ya, yang tadi saya sebut. Ya. Jadi C salinan nanti sama bentuknya seperti C1 yang dulu ya. Nah ini yang C hasil. Jadi C salinan ini penghitungannya disaksikan semua saksi, panwas TPS, pemantau, bahkan masyarakat juga boleh hadir. Tetapi hanya yang masuk di TPS hanya saksi dan panwas. Pemantau masyarakat boleh melihat, ya, tapi di luar TPS. Nah ini C hasil plano ya. Atau dulu kita kenal C1 plano, sekarang namanya C hasil. Nah nanti ini Bapak Ibu sekaligus saya sampaikan, ini adalah April text ya, tanda-tanda ini yang kemudian harus kalau difoto itu harus masuk ini ujung kiri kanan ya, kiri kanan atas bawah itu semua harus masuk dalam foto nanti yang bisa dilakukan oleh operator. Di sini operator KPPS siapa?
operator Sirekapnya. Sama operatornya ya. Udah dicoba hari ini, kemarin sampai hari ini, sampai tanggal 6 nanti bisa sukses hingga nanti pas hari ini bisa digunakan. Ini sama dengan C1 Plano kemarin ya, pertunjukan. Cuman ini sekarang menggunakan Apriltex untuk Sirekap. Karena dari foto nanti dimasukkan ke aplikasi Sirekap, itu nanti hasilnya teks, langsung membaca teks. Nanti tinggal di print dan dicek dulu sama KPPS. Kalau sudah sesuai dengan C hasil ini, tanda tangan. Ya, kalau belum, disesuaikan dulu supaya tidak ada perbedaan antara C hasil dengan C salinan yang kecil. Ada kecil ini. Soal Ya. TPS selesai di TPS. Ya, permasalahan apapun selesaikan di TPS. Kalau nanti ada panwas TPS, ada saksi yang merasa keberatan, sampaikan. Sehingga nanti bisa dikoreksi langsung di TPS. Ya. Ini tuh yang bisa disampaikan ya. Satu lagi Pak, biar dipahami semua. Tadi kan keperluan saksi sesuai dengan peserta parpol. Nah ini luas TPS berarti harus diperhitungkan dengan jumlah saksi yang ada. Ya, Nah itu harus seimbang lah biar nanti dipahami. betul. Jelaskan. Betul. Secara ketentuan sebenarnya ada aturannya ya. Ada minimal 10x8 ya. Itu sudah dihitung jumlah. Bahkan tidak hanya jumlah saksi dan jumlah panwas, jumlah kursi pemilih pun itu harus 25 ya. Yang 5 paling depan itu nanti diperuntukkan buat yang jompo, yang disabilitas, yang ibu hamil. Kecuali yang menghamili tidak boleh di depan. Jadi hanya ibu hamil gitu ya. Luas TPS harus perhatikan. Ya, tadi 10x8. Ya. Tapi kalau memang tertentu memang bisa lebih kurang itu boleh saja. Yang penting secara teknikali sarana prasarananya itu sudah bisa ditentukan. Ya. Untuk saksi, mohon maaf ini ada aturan di KPT 66 tahun 2024 dan pendapat teknis. Saksi boleh contoh, ada satu saksi parpol yang kemudian dia menjadi saksi capres-cawapres, itu diperbolehkan, tetapi hanya parpol yang dalam koalisinya atau sebagai pengusung. Ya, dalam PKPU belum diatur, tapi dalam KPT keputusan KPU 66 2024 itu boleh. Ya, jadi bila mana nanti gitu ya. Syukur-syukur dua-duanya ada, tapi kalaupun tidak ada, tetapi surat mandat tetap harus dua. Surat mandat dari parpol tersebut dan surat mandat dari capres-cawapres yang menunjuk ke petugas semua surat ya banyak ya, karena yang sudah dapat surat mandat dan itu verifikasi betul itu boleh masuk. Kalau tidak berarti mohon maaf tidak boleh masuk karena harus ada penjelasan. Karena semua C salinan ini akan diberikan kepada seluruh saksi yang tentu sesuai dengan ketentuan dan juga dengan panwas. Kita sesuaikan bila mana pemilih disabilitas itu yang penting bisa melaksanakan pencoblosan dan memasukkan suara-suara di kotak. Jadi mungkin bisa dikurangi lagi begitu ya tingginya. Kalau salah 90 cm ya. Ini kalau ini kayaknya lebih ya, satu paling ini, jadi dikurangi lagi. Yang penting pemilih disabilitas mudah untuk mencoblos dan memasukkan suara-suara. Itu barangkali yang bisa disampaikan ya. Di KPU dengan mengumpulkan PPK maupun KPPS, sehingga saya bersama Pak Dandim 0625 Pangandaran di sini menyampaikan, mengingatkan kembali kepada teman-teman pelaksana pemilu agar tidak melakukan pelanggaran, karena kami semua di sini mengawasi, sehingga diharapkan seluruh peserta atau seluruh petugas pelaksana pemilu yang ada di Pangandaran bersikap netral sesuai aturan dan melaksanakan tugasnya dengan sesuai dengan SOP yang sudah ada, sehingga kami tidak berharap karena ada pelanggaran-pelanggaran. Saya beserta jajaran Kodim sudah sepakat kami akan mengawasi setiap kegiatan, setiap tahapan yang dilaksanakan ke depan, sehingga kami harapkan tidak ada hal-hal yang tidak baik terjadi di Kabupaten Pangandaran. Demikian saya. Silakan Pak Dandim. Pak Dandim. Dari Pak Dandim sendiri Pak, seperti apa untuk KPN intens ya di lapangan? Ini kan mulai mendekati. Ya baik ya, mulai mendekati tentunya intensitas tensi politik ini semakin memanas,
di pusat juga berdampak kepada di daerah. Namun tentunya kita berikan edukasi untuk para penyelenggara daerah ini harga diri. Kita tahu bahwa Kabupaten Pangandaran ada 333,491 DPT dibandingkan dengan DPT Jawa Barat yang 35 juta sekian, hanya kurang dari 1%. Namun tentunya tidak bisa melihat dari angka itu, tetap kita di Pangandaran, yang meskipun kecil, harga diri kita harus dijaga. Jadi tentunya penyelenggaraan pemilu harus sama, tertib dan lancar, meskipun DPT-nya sedikit. Nah, itu yang kita sampaikan, kita himbau kepada para penyelenggara yang tentunya masih pada muda ini, ya, supaya kita tidak menjadi presiden buruk di Kabupaten Pangandaran. Untuk langkah-langkah preventif dan sebagainya, tadi disampaikan dari Kapolres, tentunya akan mengawal terus sampai dengan akhir pemilu ini. Demikian dilaporkan. Pak, tadi Bapak sempat menggaungkan Mars pemilu jadul, apa Pak tujuannya Pak? Nah, maksudnya kita kepada pemilih baru, ya, dengan semangat yang ada ya harus semangat. Itu saja. Memberikan Kita semangat, lihat Pak, ya? semangat dari konteks lagu, jingle dan sebagainya itu sudah mencerminkan semangat. Nah, itu yang harus kita junjung. Ya, kita harus junjung. Itu salah satu edukasi. Ya. Edukasi kepada pemilih pemula supaya semangat dan aman. Siap, oke, terima kasih Pak.